Perkenalkan, nama saya Adventia Pasang dengan NIM 2103005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel LAN. Yang pertama, pengertian dari kabel LAN. Kabel LAN adalah Local Area Network atau yang biasa kita sebut dengan kabel UTP adalah kabel yang berguna untuk menghubungkan beberapa komputer atau perangkat dalam area terbatas. Contohnya seperti rumah, kantor, laboratorium, dan perkantoran. Yang kedua adalah fungsi dari kabel LAN. Fungsi pertama dari kabel LAN adalah menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. Kabel LAN dapat digunakan untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya. Komputer yang saling terhubung dapat melakukan pembagian file tanpa perlu menggunakan media eksternal seperti flash disk, hard disk, dan lain-lain. Hal ini biasa disebut dengan sharing file. Dengan terhubungnya komputer kita juga bisa melakukan LAN chat. Apa itu LAN chat? LAN chat adalah sebuah fitur di mana kita bisa saling chattingan dengan komputer lain tanpa memerlukan koneksi internet. Dilakukan secara online. Fungsi LAN yang kedua adalah menghubungkan komputer dengan router. WiFi adalah kebutuhan wajib untuk setiap perkantoran saat ini. Kita biasanya menggunakan WiFi dengan cara wireless. Namun, semakin jauh jarak kita dari sumber WiFi, maka koneksinya akan semakin berkurang. Kita bisa menggunakan LAN untuk menghubungkan PC atau komputer ke WiFi kita. Koneksi menggunakan LAN akan lebih stabil dan kencang dibanding kita menggunakan wireless LAN. Ya, fungsi LAN yang ketiga adalah menghubungkan komputer dengan router lainnya. Kabel LAN juga digunakan saat kita ingin menghubungkan komputer dengan device lain. Salah satu contohnya adalah saat kita ingin menghubungkan komputer dengan printer. Dengan tambahan topologi jaringan yang tepat, satu device eksternal dapat digunakan oleh banyak komputer sekaligus. Yang ketiga adalah sebutkan bagian dari kabel UTP. Yang pertama, kabel UTP. Kabel LAN sebenarnya menggunakan kabel UTP untuk media transisi. Sesuai namanya, kabel UTP adalah kabel yang dililit dan tidak menggunakan pelindung aluminium. Kabel ini kurang tahan terhadap intervensi elektromagnetik. Namun kabel ini lentur dan mudah untuk digunakan. Kabel UTP memiliki 4 pasang kabel inti di dalamnya dengan warna yang berbeda-beda. Setiap pasang kabel memiliki fungsinya masing-masing. Warna-warna tersebut adalah yang pertama, jingga. Kabel ini berfungsi sebagai penghantar paket data. Yang kedua adalah putih jingga. Kabel ini berfungsi sebagai penghantar paket data. Yang ketiga adalah warna hijau. Kabel ini berfungsi sebagai pengantar paket data. Yang keempat adalah warna putih hijau. Putih hijau ini adalah kabel yang berfungsi sebagai penghantar paket data. Kabel biru adalah kabel yang berfungsi sebagai penghantar paket suara. Kabel putih biru berfungsi sebagai penghantar paket suara. Dan kabel coklat, kabel ini berfungsi sebagai penghantar arus DC. Dan yang terakhir adalah kabel putih coklat yang berfungsi sebagai penghantar arus DC. Yang kedua adalah konektor. Bagian kedua dari kabel yaitu konektor adalah dua jenis konektor yang bisa digunakan, yaitu RJ45 atau RJ11. LAN dengan RJ45 biasanya digunakan untuk jaringan komputer. Konektor ini terdiri dari 8 pin sesuai dengan banyaknya kabel pada kabel UTP. Yang keempat adalah jenis-jenis kabel LAN. Yang pertama adalah kabel strike. Kabel strike memiliki urutan kabel yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda, seperti menghubungkan router ke switch atau hub, menghubungkan komputer dengan router, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kabel cross. Kabel cross memiliki urutan kabel yang berbeda antara konektor satu dengan konektor lainnya. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama seperti menghubungkan router dengan router lainnya, switch dengan switch lainnya, dan lain-lain. Di sini ada beberapa ruangan yang terhubung yang dihubungkan oleh switch beberapa PC. Yang pertama adalah ruang pendaftaran yang bisa terhubung ke ruang rekam medis, terhubung ke ruang administrasi, apotik, ruang laboratorium, ruang operasi, macam-macam poli seperti poli umum, poli THT, poli bedah, poli gigi, poli mata, poli anak, dan bisa juga terhubung ke ruang perawatan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.